Ada dapur yang dengan budget 10.000 dengan budget yang sama itu ngasih menu yang mewah. Kenapa bisa beda-beda gitu loh, Bang? Ali Gizi nih ngasih susu, saya debat dulu. Oh. Susu itu intoleran laktosa. Anak-anak Indonesia itu kebanyakan intoleran laktosa. Ketika dia minum susu itu jam 12 siang yang masih waktunya 3 jam lagi ke depan, itu udah nggak aman. Makanya kejadian keracunan dan segala macam itu kebanyakan dialami oleh SMP dan SMA. Harusnya dapur-dapur yang bermasalah ini yang mungkin ketika udah parah banget ya bolehlah di stop karena udah parah banget nih. Chef Kuming. Iya, gimana Bang? Jadi Chef Kuming ini adalah salah satu head chef atau kepala koki di salah satu SPPG di dapur MBG. Nah ini gue seneng banget akhirnya bisa ngobrol sama orang dalam MBG. Karena selama ini gue juga ngebacot soal MBG. Karena kita nggak tahu kondisi di dalamnya seperti apa kan. Nah kebetulan lu adalah salah satu kepala SPPG. Lu kepala dapur. Dapur mana Bang? Dapur daerah Bogor sih, kabupaten. Daerah Bogor. Itu lu sebenarnya emang punya pengalaman head chef atau gimana? Pengalaman sebelumnya di hotel. Oh, hotel dulunya. Cuman jadi asisten chef aja. Di hotel itu? Oh. Tapi kan udah biasa tuh ngitung-ngitung kayak food cost segala macem, order menu, udah bikin menu segala macam itu udah biasa. Emang kayak manajemen dapur itu udah biasa ya? Udah biasa. Berapa lama di chef hotel itu? 11 tahun. 11 tahun? Iya. Apa yang memutuskan lu untuk pindah keluar dari hotel? Hotel nyaman dong pasti. Duitnya banyak. Nah, kenapa lu memutuskan untuk keluar dari sana terus malah jadi chefnya MBG? Gini Bang ya, waktu itu kan gue emang pengen ke hotel sebenarnya. Cuman kan karena ada teman gue yang duluan di MBG, terus dia ke MBG tuh, gue tanya dong kenapa lu ke MBG gitu. Dia kan nawarin gue buat masuk ke Bandung nih, buat megang di Bandung. Lu kenapa ke MBG? Dibilang katanya, lu tahu sendiri kan Ming, selama kita di hotel tuh gimana kehidupannya gitu. Maksudnya gelapnya gimana gitu. Dia, gue pengen memperbaiki masa gelap gue itu buat mengabdi, masak buat anak-anak Indonesia gitu. Iya juga ya, make sense ya. Ya udah gue ikut dah gitu. Sama gue juga pengen mengabdi nih buat memperbaiki masa-masa itu dah gitu. Mulia yuk. Tapi emang segelap itu di hotel? Di hotel ya rahasia umum sih sebenarnya sih. Semua orang tahu di hotel kayak gimana, kehidupannya gimana, nakalnya gimana. Oh, duitnya banyak tapi emang ada dark side-nya ya? Dark side-nya itu yang nggak bisa lo bablas terus di sana gitu? Iya, gua harus memberhentikan itu secepatnya gitu. Akhirnya lo memutuskan buat pindah dan mengabdi buat negara jadi head chef MBG. Itu lo pertama kali ngelamar atau gimana? Apa ditawarin? Ditawarin sama teman gue yang tadi. Ditawarin. Ditawarin lo masuk langsung jadi head chef? Tadinya gue di interview sama HRD-nya buat jadi cook biasa nih. Gue bilang enggak dah, kalau jadi cook biasa ntar atasan gue bego gitu kan. Gue punya. Karena kan kalau gue cook biasa kan gue harus punya head chef lagi dong. Iya. Ketika head chef gue nih bego kayak dapur-dapur lain, otomatis gue mau. Berarti banyak yang bego dapur lain. Enggak, tapi dikit ya. Oknum. Iya, oknum. Jadi gue takut gue punya chef bego, gue ketularan bego nih. Nggak mau bego. Iya. Sedangkan gue mana tega sih ngasih anak-anak telur bulat terus sayur toge suprit gitu-gitu kan. Gue nggak tega. Gue nawar lah ke HRD, Pak saya mau Pak asal jadi head chef, biar saya bisa ngatur semuanya. Karena budget 10.000 itu, jadi kita ini dulu ya, kita klarifikasi dulu. Gimana kenapa tuh? 10.000? Jadi 15.000 dari pemerintah itu yang masuk untuk biaya anak-anak makan itu 10.000. Oke. 5.000 itu kemana? Hah? 5.000-nya kemana? Nah, 5.000-nya ini 2.000-nya untuk si keuntungan owner, 3.000-nya untuk gaji karyawan dan operasional. Oke, 15.000. Jadi gocengnya itu buat bahan baku, bahan baku buat gaji karyawan sama buat sorry. 2.000 itu untuk sewa gedung. Oh, 2.000 buat sewa gedung. Nah, 3.000 itu untuk keuntungan owner dan gaji karyawan beserta operasional. Oke. Beli gas, beli OPEX-nya ya. OPEX-nya gitu. tuh dari goceng itu. Nah, 10.000-nya buat bener-bener pure bahan makanannya. Betul. Oke, terus? Nah, dari 10.000 itu gue yakin banget bisa bikin menu mewah karena ketika gue di hotel, gue ini biasa kan yang tadi nge-range menu terus ngorder barang. Dari menu hotel yang kita tahu seabrek itu, yang harganya bisa ratusan ribu, misalkan buffet atau prasmanan lah ya. Prasmanan itu kan menunya banyak nih. Dari main course aja ada 5. Ada segala macam, ada supnya, ada stolnya, ada ini segala macam. Itu paling kita cuma pakai sekitar 40.000 modalnya. Berarti lu kalau misalnya ketika ngedengar berita, oh MBG itu budgetnya buat makanannya 10.000, lu sebenarnya yakin dong kalau itu bisa jadi makanan yang bagus? Yakin banget. Dari awal gue udah yakin banget.
Karena gue biasa mengatur itu kan, biasa mengatur budget. Dan gue tahu kalau kita belanja dengan total yang banyak, itu lebih murah ketimbang kita belanja dengan partai besar ya. partai iya. Contoh kayak misalkan kita beli kopi saset nih, satu. Buat kita doang kan satu tuh 2.000. Tapi kalau kita belinya langsung ke agen, satu renceng, satuannya tuh kita bisa dapat 1.500. Tapi yakin bang, soalnya 10.000, kita kan analoginya nih kalau orang biasa ya, orang awam kayak gue lah, 10.000 lo makan di warteg, dapetnya tuh dibilang bergizi aja masih 50-50 gitu kan, bisa bilang nggak bergizi. Itu juga yang beredar di masyarakat seperti itu kan. Ceban dapat apa makan buat anak-anak bergizi, ngomongnya bergizi tapi cuma ceban gitu. Tapi dari sisi lo sendiri yang sebagai chef emang udah lama, emang bisa ternyata ya 10.000 itu? 10.000 itu kan modal bang, bukan harga jual. Harga jualnya itu kan di 15.000. Iya. Jadi kita catering, kita ngejual 15.000 dengan modal 10.000. Sedangkan kalau kita di warteg, udah harga ngejual 10, modalnya 6.000. Ya, gitu, itu yang bikin nggak masuk jadinya. Tapi kalau modal 10.000, masuk banget. Sebenarnya masuk banget ya. Apalagi kalau kita partai besar kayak 4.000 packs. Jangankan 4.000, 500, saya dikasih 500 bisa. Oh iya? Karena kan hotel kan begitu. Di hotel kan jarang kita ada 1.000-1.000-an, paling 500, 200, itu pun bisa. Oke. Nah, kalau dari lu sendiri nih, budget, ngomongin budget dulu ya. Sebenarnya apa namanya, kalau dari masakan yang gue lihat di konten lu nih, by the way si Chef Kuming ini sering buat konten juga di TikTok dan sering viral juga, dia sering edukasi juga kayak masakannya gitu kan, menu yang lo buat tuh apa, kenapa lo buat ini, gizinya ini segala macem. Tapi di sisi lain tuh masih ada apa namanya, MBG atau menu makanan yang datang ke anak-anak tuh yang kayak menunya seuprit lah sedikit, terus potongan buah semangka cuman setipis tisu gitu kan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena kan ada indikasi orang-orang yang bilang budget 10.000 itu nggak cukup, jadi hasilnya itu seperti itu. Tapi di sisi lain ada dapur yang dengan budget 10.000 dengan budget yang sama itu ngasih menu yang mewah. Kenapa bisa beda-beda gitu loh bang? Oh iya. Iya. Jadi kalau menurut gua tuh, karena dia tidak punya kepala dapur atau head chef yang proper untuk menghandle itu semua. Jadi dia itu biasanya kan dimasak sama ibu-ibu ini nih, ibu hajatan. Ya. Yang dimana pengetahuan masakan dia ya cuma sebatas itu. Cuman sebatas di situ, dan dia nggak pernah di partai besar 4.000-an gitu. Mungkin kan di hajatan cuma 200 orang. Iya. Akhirnya dia ngorder barang ya cuman buat segitu. Tapi di semua dapur ada head chef-nya kan? Enggak semua. Oh, nggak semua dapur ada head chef? Berita yang terakhir gua lihat itu hanya 34 dapur. Dari total berapa dapur tuh di Indonesia sekarang? Wah, kurang tahu ya, ada Puluhan ribu ada ya? nggak nyampe sih. Nggak nyampe? Tapi cuman 30 sekian dapur aja yang ada head chef-nya? Itu yang di berita terakhir. Mungkin kalau sekarang udah pada nambah, karena banyak banget owner-owner yang calling gua minta head chef. Gitu. Itu head chef di Indonesia tuh? Iya terus. Ya iya, jadi berarti kan banyak banget owner yang pengen dapurnya ini tertata rapi. Iya, benar. Dengan adanya head chef. Karena head chef ini kan yang mungkin dia di hotel berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, jangankan belasan tahun, dia pengalaman 2 tahun aja, dia udah tahu menu-menu banyak, dia akan mengeksplor itu semua. Dari budget 10.000 itu. Berarti sebenarnya emang si owner dapurnya sendiri pengen dapurnya bener dong? Betul, nggak ada owner yang pengen dapurnya berantakan tuh, nggak ada. Kan ada isu juga soal apa namanya, soal dapurnya itu, owner dapurnya itu ada indikasi katanya ada dugaan ingin mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, jadinya porsi makanan itu berkurang. Itu kayak gimana Chef? Itu ada ini sih ya, ada berita kayak gitu ya. Berarti kan itu dari sisi ownernya juga kan? Iya, kalau gitu sih, kalau sejauh pengalaman gua ini, gua dapat owner yang nggak pernah kayak gitu. Jadi kalau untuk owner-owner yang melakukan itu, gue belum tahu nih. Iya, ya kan gue belum tahu apakah mereka benar melakukan itu ataupun mungkin orang-orang yang nakal di bawahnya ataupun gimana. Gue nggak tahu nih. Cuman selama gue di 3 dapur ini, 3 ownernya ini sih beres sih. Pengen dapur itu benar gitu? Iya, makanya dia meng-hire gue untuk mengawasi itu. Kalau misalnya ada dapur yang ternyata berantakan, lu punya power nggak untuk ngerubah itu menjadi lebih baik, atau lu ngikut aja apa kata manajemen dapurnya? Nggak bisa. Kalau gue harus punya power. Kalau gue nggak punya power, gue cabut. Gitu. Sekarang gue harus, misal pengorderan barang nih nggak beres, misalkan nggak beres, gue harus memperbaiki itu. Mereka semua kalau nggak mau diperbaiki dan segala macem, dan gue kalah suara lah,
dari owner juga nggak mendukung gua akan cabut. Karena gua nggak mau integritas gua rusak di dapur yang lagi dirusak. Tapi lu cukup berani ya, Chef? Ya, Cukup berani untuk vokal gitu. ya, ya untuk kebenaran gua nggak takut. Ya ini yang perlu dicari Untuk buat sebenarnya. kebenaran gua nggak takut. Lu mau ntar lu mau kasusin gua, ntar lu mau misalkan lu nyulik gua dan segala macem, gua diperban bodo amat. Yang penting pokoknya dapurnya beres, makanan MBG nyampe ke anak-anak itu benar Iya, kan? dan visi misi gua tercapai. Iya. Nah terus Chef, ada kemarin berita yang masak ikan hiu katanya. Itu maksudnya gimana sih beneran ikan hiu dimasak? Tujuannya apa? Terus kenapa ikan hiu gitu? Itu viral juga kan? Iya. Nah, Gua kirain bercanda kan. iya gue kira bercanda, ternyata bener ikan hiu, literally Tapi hiu ternyata gitu. literally hiu gitu. Heeh. Sedangkan ini kalau menurut gua kesalahan daripada ini kita dia menyalahkan ya, mungkin juga kan masih pada belajar karena kan beberapa ahli gizi itu kan fresh graduate. Oke. Ya, mungkin dia ada lupa segala macam. Di modulnya ahli gizi yang saya tahu, hiu pun dilarang daging hiu. Buat dimakan? Iya, Karena dia mengandung mengandung timbal, mengandung arsenik dan mengandung ini apa sih yang buat muka tuh, yang buat makeup tuh apa sih? niacinamide. yang bahaya buat makeup tuh namanya apa sih, gue lupa. Oh, merkuri. Merkuri. Oh, mengandung merkuri. Oke. Karena dia kan makan daging kan. Hmm. Apalagi hiu ini kan berada di puncak rantai makanan di bawah orka kan. Oke, Nih, ketika dia di puncak rantai makanan dan dia nggak pernah berurusan dengan orka, artinya dia kan menjadi bebas nih buat makan kemana-mana nih. Yang akhirnya apa aja dimakan. Dan akhirnya kandungan arsenik, timbal dan si apa tadi? hiu merkuri. Merkuri itu lebih tinggi daripada kulit udang. Nah, terus kenapa si ahli gizinya itu bisa memutuskan dan nge-decide, oke, mas ikan hiu, dia kan ahli gizi. Masa nggak tahu? Iya, kemungkinan dia lupa. Makanya ini juga Antara lupa sama bego. Lu aja head lu chef yang ngomong tahu. ya, lu yang ngomong ya, bukan gua. Enggak, lu aja head chef tahu hiu itu berbahaya buat dimakan, tapi kenapa ahli gizi? Ahli gizi. Tapi setelah gua ngebahas itu, ahli gizi yang gua kenal ini semua ahli gizi yang gua kenal itu setuju dengan gua. Ini ahli gizinya ngawur gitu. Karena hiu ini kalau kita makan dalam jangka waktu yang panjang, jangka waktu panjang nih kita makan dengan kandungan timbal, arsenik dan merkuri, itu akan menyebabkan kanker, kerusakan organ, terus juga ya pokoknya ya kayak gitulah penyakit-penyakit dalam gitu ya kan, namanya juga merkuri, buat kulit aja bahaya gitu apalagi buat dimakan. Tapi ya kan? hiu bisa dibeli? Gue baru tahu hiu bisa dibeli. Ada yang jual? Di pesisir pantai banyak bang, Oh iya. bayi-bayi hiu gitu kan yang nggak sengaja ketangkep. Oh. Bayi-bayi hiu banyak yang kena, sengaja ketangkep. Nah kalau bayi-bayi hiu ini ada kemungkinan karena dia masih sedikit makannya, kandungan timbal merkuri dan ininya tuh sedikit. Tapi kalau yang nakal nih, di mana dia minta 200 kilo dan tidak dapat anak-anakan hiu, dia akan pakai hiu besar bang. Pakai hiu besar, nah hiu besar ini yang bahaya bang sebenarnya. Yang kemarin dipakai sama dapur itu hiu gede apa hiu kecil? Kurang tahu dah. Bisa jadi kan karena kekurangan. Bisa jadi nih loh, bukan fakta. Karena dia kekurangan ini, yang hiu-hiu kecil akhirnya dia pakai hiu besar yang kandungannya tuh lebih tinggi. Berarti itu keputusan SPPG-nya untuk masak hiu, tapi tidak difilter sama head chef-nya. Mungkin tidak ada head chef-nya ya? Tidak ada, kalau menurut saya sih nggak ada. Berarti itu benar-benar keputusan dari ahli gizinya buat yaudah masak hiu. Ahli gizinya ya. Betul. Kalau head chef udah bersertifikat bang, apalagi bersertifikat layak sehat dan segala macam, dia Pasti itu udah langsung nggak bisa loh nggak masak bisa. hiu. Dia ngasih telur aja sama gua, ntar dulu. Jangankan telur bang, dia ngasih susu aja. Si ahli gizi nih ngasih susu, saya debat dulu. Susu itu intoleran laktosa. Anak-anak nih, anak-anak Indonesia itu kebanyakan intoleran laktosa. Ketika dia minum susu itu, dia akan yang intoleran laktosa itu bakalan mencret bang. Mencret. Dan ketika dia mencret ini, udah pasti yang disalahin makanan gua. Iya benar. Keracunan makanan MBG. Dia nggak akan nyalain si susu. Saya yakin 100% nggak akan nyalain susu. Jangan masak ya. Iya, jadi gua yang kena ntar. Iya juga sih. Nah, lu itu sendiri juga, ini ngomongin soal si ahli gizi ini. Ahli gizi ini gue ngeliatnya kayak gimana ya, banyak hal-hal yang sebenarnya bisa kita counter gitu. Itu emang karena mungkin karena banyak apa ya, orang-orang yang tadi lu bilang fresh graduate, masih edukasi, mungkin sedikit pengalamannya kurang banyak. Itu kan sering lo kritisi tuh. Itu lu nggak diomelin ya? Karena gue itu pernah ngeliat konten lu perkara garam sama MSG. Ahli gizi bilang jangan pakai MSG. Lo bilang emang kenapa pakai MSG? Boleh kok pakai MSG. Iya. Dan ternyata kan banyak ahli gizi yang setuju sama gua. Oh, banyak yang setuju sama lo Banyak. jadi. Ada juga yang nge-stitch video gua, bahwasanya dia setuju bahwasanya kandungan MSG itu cuma 12% daripada garam yang 30%. Nah, makanya nih kayaknya nih
mungkin nih generasi boomer mereka nih. Ahli gizi Iya, yang boomer dimana ya. mereka itu taunya garam lebih sehat daripada MSG. Padahal kan banyak banget modul, banyak banget dokter, bahkan dokter Tirta sekalipun mengatakan bahwasanya MSG tidak berbahaya. Ya kan, tidak berbahaya selama takarannya tepat. Di mana 1.200 mg per hari. Oke. Sedangkan yang gua pakai itu kurang dari itu, kurang jauh. Oke, jadi sebenarnya MSG itu nggak apa-apa, tapi ada kontradiktif waktu itu ahli gizi bilang jangan pakai MSG. Nah, si ahli gizinya itu kan, aduh gimana nih gue ngomong ya? Ahli gizi, ngomongnya ahli gizi ya. Iya. Tapi harusnya dia bertanggung jawab dong Iya. dengan itu semua. Betul. Berarti kalau misalnya lo bilang itu kebanyakan ahli gizi boomer, berarti emang masalahnya ahli gizinya itu kalau generasi boomer tuh kurang baik lah, kurang tepat untuk program ini. Bukan kurang baik, kurang tepat ya, baik, tepat. Mungkin ada beberapa orang yang tidak update. Masih konservatif kali ya. Ya, tidak update tentang perkara MSG ini, tidak update perkara hiu tadi. Nah, itu kan kita kan setiap harinya, setiap tahunnya kan ada ilmu pengetahuan yang update, termasuk daripada intoleran laktosa daripada susu tadi. Oke. Itu kan setiap tahun kan ada update lagi. Nah, kita tuh sebagai seorang chef dan ahli gizi seharusnya ya, kita sebagai seorang head chef dan ahli gizi yang menangani MBG untuk anak-anak ini, kita tuh harusnya tuh update setiap tahunnya. Pengetahuan apalagi yang terbaru soal makanan, apalagi gizi yang terbaru, karena tiap tahun pasti bakal update, Bang. Iya. Apalagi Nah, itu kita dipakan harus buat update. anak-anak ya. Iya, jadi kalau kita nggak update, kasihan juga anak-anak dikasih makan garam sama gula doang. Iya, benar-benar. Iya, anak dikasih makan hiu segala macam. Nah, terus kalau dari pengen tahu nih dari point of view lu soal MBG yang banyak keracunan kemarin. Sebenarnya kenapa sih? Kenapa bisa keracunan seperti itu? Ini dari kemarin-kemarin gue sering bahas nih soal MBG keracunan. Cuman kan gue dari eksternal ya, cuma dari berita aja. Cuman kalau dari lu sebagai internal dan head chef yang emang bener-bener masak di dapurnya MBG, kenapa bisa sampai terjadi keracunan seperti itu? Itu tuh ada 4, Bang. Ada 4 faktor yang bisa bikin itu. Yang pertama itu cross kontaminasi. Apa tuh? Jadi itu kontaminasi silang antara makanan ini dengan bahan mentah misal. Contoh, ompreng nih yang paling sering nih. Ompreng yang basah. Dengan basah itu kan air. Di mana air ini kan mengandung bakteri, Bang. Oke. Air ini mengandung bakteri dan bakteri ini akan mati di suhu 60 derajat ke atas atau kering. Jadi ketika si ompreng ini dari kemarin sampai besok, nggak kering, masih basah, otomatis berarti kan selama sekitar 12 jam ada bakteri mengendap. Ketika kita paksain masuk nasi, bakteri itu mengkontaminasi nasi. Oh sorry, sebelum lanjut ya, gue potong bentar. Berarti maksudnya ompreng basah itu adalah habis dicuci tapi nggak kering gitu? Bisa. Terus langsung ditiban sama makanan? Betul. Oh, oke, terus lanjut. Nah, itu cross kontaminasi. Banyak juga kayak misalkan sarung tangan. Nih, gue pengen banget ngasih tahu kepada orang-orang bahwasanya sarung tangan itu nggak selalu steril. Contoh, sarung tangan satu kotak ini, Bang, isi 100. Yang pemorsian cuma 8 orang atau 9 orang, 10 orang. Satu hari berarti mereka cuma ngabisin sekitar 20 sarung tangan. Dan mereka ngambil satu-satu tuh. Tangan mereka ini mengkontaminasi si sarung tangan di dalam. Nah, si sarung tangan ini besoknya dipakai lagi. Yang sudah terkontaminasi sama tangan mereka. Makanya gue tuh pengennya yang bagiin sarung tangan ini harus satu orang yang udah cuci tangan, udah steril tangannya. Jadi dibagiin satu-satu, bukan mereka ngambil sendiri. Itu berarti sebuah SOP yang SOP dapur ya? SOP gua. Oh, SOP lo? Iya, SOP gua. Tapi sebenarnya itu SOP dapur dong, harusnya diterapkan kan? Harusnya. Standarnya beda-beda berarti ya? Ya standarnya cuma pakai sarung tangan. Dia yang ngambilin siapa itu terserah, yang penting sarung tangan. Ya gue masih bingung deh, kenapa dapur yang seharusnya se-strict itu ya, maksudnya itu lo buat dimakan kan, apalagi sama anak-anak, harusnya kan bisa sedetail yang kayak lo bilang tadi, tapi nggak semua dapur bisa. Itu berarti memang dari manajemennya kah, atau memang ada perbedaan SOP? Berarti SOP-nya nggak sama gitu kan dari masing satu dapur ke dapur yang lain. Kenapa bisa begitu? Kayak di restoran aja, contoh deh, misalnya restoran kayak Solaria misalnya, SOP pasti sama kan di semua cabang. Nah, kenapa ini MBG tidak disamakan? MBG itu sebenarnya dari bagian sama, Bang. Nah, terus kenapa di dapur bisa beda? Disamakan seperti itu, mungkin ada yang nakal, mungkin ada yang kurang update. Seperti tadi nih yang bagi-bagiin sarung tangan. Sarung tangan. Gua nggak tahu tuh kalau di bagian itu ada. Yang gue tahu cuman pakai sarung tangan, APD lengkap gitu. Tapi yang membagi-bagi harus satu orang yang bagi-bagi itu
belum pernah gue baca peraturannya. Jadi itu harusnya itu cuman kayak gua sendirilah inisiatif untuk melakukan seperti itu. Oke. Tadi kan ada 4 poin tuh. Nah, lanjut lagi tuh. Poin yang kedua itu Tadi kan masaknya, ompreng basah, terus sarung tangan. yang kedua itu mereka nggak ngerti yang namanya ada holding time, Apa tuh holding time? masa tunggu makanan. Oke. Jadi kan banyak banget dapur-dapur yang tidak punya head chef, dikelola oleh ibu-ibu, yang dimana ibu-ibu ini mereka itu tidak punya integritas ke situ. Oke. Jadi mereka itu tidak punya loyalitas, dan akhirnya mereka memasak semua porsi ini, semua dalam ribuan ini dalam satu waktu. Contoh, kita kan ngirim 2 kali nih, jam pagi yang dimakan oleh anak TK dan SD, jam 9 pagi, sama yang jam 12 siang dimakan sama SMP dan SMA. Oke. Kalau kita masaknya jam 4 pagi selesai, holding time itu 4 jam bang, maksimal bang. Itu 4 jam maksimal tuh holding time. Terus juga ada yang namanya cooling time. Nah, cooling time ini dalam jumlah banyak itu sekitar 2 jam. Oke. Nah, holding time ini adalah makanan yang layak untuk dimakan. Jadi waktunya 4 jam, 2 jam tambah 4 jam jadi sekitar 6 jam. 6 jam. Kalau kita masak di ready kan jam 4 pagi atau jam 3 lah misalnya, jam 3 pagi. Terus dikirim jam 9, anak-anak makan jam 9, dikirim jam 7, sorry. Anak-anak makan jam 9. Artinya pas 6 jam. Ya. Anak-anak makan itu yang TK SD masih aman. Tapi ketika yang makan SMP dan SMA, yang jam 12 siang, yang masih waktunya 3 jam lagi ke depan, itu udah nggak aman. Makanya kejadian keracunan dan segala macam itu kebanyakan dialami oleh SMP dan SMK. Jarang dialami oleh anak SD, TK gitu. Karena dia makannya siang ya. Iya, yang harus dilakukan mereka ini masak 2 kali bang. Yang ready jam 3 pagi untuk dikirim jam 7 dan dimakan jam 9. Lanjut di jam 5 pagi kita masak lagi ready jam 8 buat dikirim jam 12. Itu masih aman dua-duanya. Nah, tapi kan perkara ini yang masak itu kan ibu-ibu yang nggak punya integritas, yang dia nggak peduli itu. Akhirnya mereka datang jam 10 malam misalkan. Mereka pulang jam 8 pagi. Jam 6 pagi, sorry. Akhirnya mereka meredikan makanan itu semua jam 5, jam 4 pagi maksimal. Mereka nggak mau tahu, mereka maunya pulang. Oke. Yang akhirnya itulah terjadi keracunan kayak gitu karena udah basi. Berarti memang enggak, lanjut dulu deh. Yang keempat apa? Yang ketiga itu Yang ketiga ya. Tadi kan pertama soal si ompreng basah. Berarti emang harus kering banget. betul. Terus juga ada soal sarung tangan, sebenarnya berbahaya kan. Iya, Harus kontaminasi. ya, terus sama soal holding time. Holding time. Ini kan harus paham semua nih. Sedangkan yang paham itu kan cuma head chef. Pokoknya chef yang udah lama lah bang. Kalau mohon maaf nih, bukan saya mau underestimate para ibu-ibu hajatan, tapi kan mereka kan nggak pernah dapat pengetahuan Iya, itu. tidak salah sih sebenarnya. Nah, bukan saya meremehkan, ibu-ibu bisa masak. Iya. Saya juga dibantu ibu-ibu bisa masak, cuma kan mereka nggak tahu itu. Betul. Dan harus ada seorang head chef yang menentukan kamu kerja jam sekian, selesai jam sekian. Kalau misalkan, tapi kan kita pulang jam segini, ya udah terserah. Saya nyari tim lain misalkan kayak gitu kan. Yang penting harus dimasak 2 kali. Oke. Kecuali goreng-gorengan kayak gini bang. Kalau goreng-gorengan kayak gini dia tahan sampai 12 jam. Karena bakteri itu tidak akan berkembang. Ini tadi sih gue bilang. Bakteri tidak akan berkembang di suhu panas dan kering. Ini kan kering. Ya. Ini udah kering, bakteri susah berkembang. Akhirnya holding time-nya lebih lama, sampai 12 jaman tuh. Ini ntar maghrib juga masih enak gitu. Tapi kemarin itu apa namanya? Tadi gue mau apa sih? Soal makanan. Kan banyak yang keracunan itu dari SMA, SMK ya? Sorry, bukan. Gue tadi mau apa? Analogi makanan kondangan, Bang. Makanan kondangan itu kan sama sebenarnya kan. Lo masak banyak, servingnya tuh bahkan bisa sampai berhari-hari. Bahkan gue pernah makan kondangan, gue bungkus, gue makan besoknya lagi masih enak-enak aja. Karena bisa kayak gitu. Iya. Itu juga ada kecurigaan gue nih. Yang ketiga itu adalah sabotase. Waduh. Ada indikasi ke sana? Indikasi, dugaan ya? Dugaan. Sekarang kita logika aja nih. Kita logik ya bang ya. Gua masak nasi kuning pagi, subuh lah selesai. Jam 8 malam, anak-anak masih makan itu. Iya. Aman. Tapi ketika gua kirim, itu jam sekian, ada yang bilang katanya kan itu kan gua kasih ke warga sekitar juga ya, karena kan ada yang lebih gitu. Ada yang bilang katanya basi. Gue bilang kayak, tar dulu, ini anak-anak juga lagi pada makan nih, lagi aman-aman aja gitu. Terus juga itu yang pertama. Yang kedua, kayak kita masak buat 4.000 porsi, ngirim 13 sekolah.
Kenapa yang kena cuma satu? Iya. Kenapa yang kena cuma satu, yang lain enggak? Iya. Dan di situ aja kenanya, gitu. Apakah ada yang salah? Itu kan. Makanya ini gue berpikir kayak, mohon maaf bang, gak usah dibahas kali ini dah. Apaan? Gantung. Makan dulu. Enggak, berarti emang ya emang dari awal berita soal keracunan MBG itu juga agak mencurigakan ya, karena di titik-titik tertentu aja ya. Betul. Dan dari lu sendiri memang dari segi internal dan head chef yang emang kerja setiap hari di dapur MBG juga memang ada melihat ada indikasi atau dugaan ya, nggak terbukti, cuman emang ada dugaan adanya sabotase, ya kan. Nah, lu kalau misalnya selama ini kan lu sering konten juga edukasi MBG, lu juga ngasih tahu orang soal apa namanya, soal keracunan MBG segala macam kalau program ini baik. Lu sendiri dari integritas lu sebagai head chef nih, sering dapat gangguan nggak sih? Lo kan lumayan vokal nih, dari eksternal, dari netizen misalnya, atau dari internal sendiri, karena ada dua sisi nih. Kalau misalnya gue ngebacot soal MBG, gue eksternal, paling yang nyerang gue netizen doang dari sesama eksternal gitu. Iya. Kalau lu kan ada tekanan dari internal juga. Banyak bang. Petugas-petugas yang merasa lebih mampu dari gua. Banyak tuh. Jadi gua diintervensi kan. Wih, gila. Udah mainnya ini ya. Harusnya nggak kayak gitu. Harusnya begini. Lu aja tuh ya resep anjing. Harusnya tuh begini. Ya lu aja sini jadi resep nih sini. Gua pulang. Banyak. Kalau dari netizen dituduh buzzer. Lu dituduh buzzer? Ya padahal kan lu head chef ya? Iya, buzzer pemerintah nih. Bukan gitu. Kan gua kan pengen mengabdi untuk anak-anak Iya. MBG, dan gua konten kreator. Iya. Konten gua apalagi kalau bukan masak. Iya, benar. Dan gua sekarang kerja di MBG, ya gua konten masak MBG. Ketika gua kemarin di hotel, ya gua masaknya di hotel. Iya. Masa gua mau jelek-jelekin MBG gua kan nggak mungkin. Iya, benar-benar. Makanya gua bagus-bagusin. Dan lu juga sebenarnya ngomongin bagus, tapi ngomongin sisi jeleknya juga kok. Kalau gue lihat di konten, lu masih objektif sebenarnya. Lu Kita sendiri masih apa namanya, nyerang ahli, bukan nyerang ya, maksudnya ngekritik ahli gizinya ya kan, masih ke arah sana, nggak yang ngebagus-bagusin terus gitu. Iya. Itu kan untuk ini bang, untuk perubahan. Iya. Gue juga nggak selamanya nyerang ahli gizi. Gue juga di video yang terakhir tuh yang gua viral juga, kan gua ngebahas ahli gizi tuh kasihan loh kalau nggak ada head chef. Karena dia harus ngerjain semua sendiri. Dia QC, dia ngatur pengolahan segala macem. Dia harus ngawasin semua itu. Kalau ada head chef, bisa bagi tugas. Pagi dia yang handle sampai siang sampai sore. Nah, ntar malamnya gue yang handle tuh soal makanan. Jadi si ahli gizi ini tidak merasa terbebani. Makanya ahli gizi sekarang susah dicari, Bang. Tapi yang memilih ahli gizi ini siapa sih? Si BGN ya? Apa dari Bisa mana? dari BGN, bisa dari owner, terserah. Oh. Gitu. Jadi asal nyom, bukan asal nyomot, maksudnya kayak lu interview gitu ya, kayak ngelamar gitu, enggak? Iya, dia nginterview owner. Oh, yang interview owner. Tapi dia nge-apply juga. Apply. Gitu. Oh. Jadi gue sebenarnya hubungan gue dengan ahli gizi gue, 3 orang ahli gizi gue tuh baik-baik aja. Kita tuh ngobrol segala macam, Brainstorming lah ya. Kita discuss. Jadi saya ngomong apa adanya aja bang. Ketika memang ahli gizi ini salah perkara MSG, ya gue harus bahas supaya dapur-dapur lain ada ahli gizi yang masih belum update ini, mereka nonton. Mereka itu harusnya memperbaiki supaya anak-anak tuh makannya enak gitu loh, dengan MSG dengan natrium yang rendah cuma 12%. Jadi kan terperbaiki kan? Iya. Memang betul bang. Ada beberapa yang memusuhi gua gitu. Tapi kan kita kan teorinya begini. Kalau orang cerdas itu kita kasih teguran ataupun kita kasih masukan. Kalau orang cerdas itu dia akan merenung. Iya. Tapi kalau orang bego kita kasih masukan, dia tersinggung. Iya, betul. Iya, ini kan harusnya masukan yang bagus. Iya. Saya dengan data loh ngomongnya loh. Tapi juga saya ada posisi di mana ngebelain ahli gizi, karena ahli gizi ini kerja sendirian tanpa head chef. Makanya saya bilang mohon maaf ke BGN untuk mengadakan yang namanya head chef. Semuanya ya harus ada head chef, biar si ahli gizinya itu nggak kerja sendirian. Betul, kasihan juga. Tapi kalau menu setiap harinya itu yang nentuin dari head chef dari lu atau dari si ahli gizi? kita discuss. Oh, discuss. Nah, kalau dapur nggak ada ahli gizi, kalau nggak dapur nggak ada head chefnya, maksudnya itu gimana? Ahli gizi yang Ahli nentuin? gizi doang nentuin. Nah sekarang kan pengetahuan ahli gizi soal makanan kan Minim ya? Minim. Walaupun mereka tahu gizi, tapi mereka tidak tahu masak. Gitu. Berarti memang harus ada head chef sebenarnya ya? Iya. Tadi baru ketiga ya? Mau lanjutin yang keempat nggak? Lanjut. Jadi yang keempat itu Soal keracunan. jadi yang keempat itu adalah alergen. Alergen.
alergen itu bukan energen, mohon maaf nih. Ada yang komen, kok energen bang? Jelas-jelas gue bilang alergen, kenapa jadi energen? Ini bukan lagi endorse ya energen. Jadi alergen itu adalah makanan yang menyebabkan alergi. Makanan yang masuk ke dalam alergen itu tuh umumnya susu, terus keju, udang, termasuk ke dalam hiu tadi. Nah, yang mengandung banyak timah timbal kayak gitu tuh masuk ke dalam alergen. Nah, ada anak yang dikasih MBG kebetulan burger kasih keju atau apa dikasih susu. Kebetulan mereka itu intoleran laktosa. Terus mereka menyebabkan tidak cocok di badannya, akhirnya itu mencet-mencet dan segala macam. Yang dituduh MBG-nya. Padahal anaknya emang ada alergi. Gitu. Tapi kalau ngomongin alergi, harusnya nggak semua anak dong. Yang kemarin kasusnya kan ratusan anak. Iya. Makanya tadi saya bilang tuh kayak, ya sabotase mungkin. Mungkin ya. Kalau di satu sekolah gitu ya kan. Tapi kalau misalnya doang ya, seandainya ya, kita misalnya aja. Sabotase yang dilakukan tuh apa? Apakah dimasukin bubuk mesiu misalnya ke makanannya atau gimana? Aduh, ini gimana ya? Gue ngelihat di komentar netizen ya, tidak melakukan penuduhan. Gue ngeliat di komentar netizen ada dari mereka yang katanya SPPG-nya itu sempat ngedapetin orang yang sengaja bawa pasir. Bawa pasir Ke dalam dapur. Makanya pasir lah, jarum pentul lah. Iya, biar kesantet kali. Nah, makanya di peraturan di dapur gua ini karyawan semuanya tidak boleh memakai baju yang ada kantongnya, celana segala macam, nggak boleh ada kantongnya. Terus juga untuk menghindari, ini gua kasih tahu aja ya. Sebenarnya kalau ini konsul ada biayanya nih. Ini gua kasih tahu aja nih. Untuk mencegah sabotase itu, yang pertama itu tadi, sebelum pemorsian datang, ahli gizi harus datang buat ngamanin sampel. Jadi sampel ini diamankan, ditaruh, ada 3 sampel. Sampel yang pertama taruh di freezer, di wrapping, di label, pokoknya tutup keras supaya nggak ada yang bisa sabotase. Taruh di freezer, yang satunya ditaruh di chiller, satunya lagi ditaruh suhu ruang. Jadi ada 3 sampel. Ini untuk kalau ada keracunan bisa kita kasih ke lab. Nah, itu pertama. Yang kedua, yang tadi, biar tidak ada sabotase. Jadi si ahli gizi ini udah datang duluan nih daripada si pemorsian ini nih. Karena takutnya kan memang ada politik di dalam kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya bilang kepada Asap segala macam, tolong nanti kirim makanan ini ditaruh di sekolah yang terpantau CCTV. Nggak boleh tuh, misalkan di dalam kelas segala macam. Sebelum dibagiin, pokoknya di ruangan yang ada CCTV-nya. Jadi walaupun itu sekolah, misalkan sekolahnya miskin, misalkan sekolahnya tuh nggak punya duit, dia punya cuma punya CCTV di lapangan, misalkan CCTV cuma 1, taruh depan lapangan. Walaupun ya, yang penting CCTV. Kalau sekolah nggak ada CCTV, gimana caranya kita ada CCTV? Berarti emang quality checknya terus eksternalnya juga nggak boleh masuk sembarangan ke dapur ya bang ya? Betul, gitu. Berarti yang soal ada kemungkinan sabotase itu ada dugaan yang bawa pasir, bawa jarum ke dalam gitu. Itu tuh ada isu-isu seperti itu. Ada isu seperti itu, cuma saya sih nggak tahu ya benar atau enggaknya ya. Berarti emang kayak seakan-akan tuh kayak sengaja masukin masukin oknum ke dalam dapur untuk kerja gitu ya. Betul. Tapi masuk dapur itu seharusnya ada pemeriksaan gitu-gitu kan? Ada dari security-nya. Harusnya. Dari kaki, tapi tidak semua dapur seperti itu. Betul. Tapi sekarang kalau misalkan security-nya juga orang ini, sekarang kalau misalkan security-nya juga orang eksternal. Oh iya juga sih ya. Iya. Semua bisa diatur kan bang, politik itu kan semua bisa diatur. Ngeri juga dong bang. Tapi, aduh, gue gimana ya? Kalau misalnya ngomongin masuk ke dalam SPPG itu sebagai tukang masak, pemorsian bagian-bagiannya itulah yang krusial itu, sebenarnya ada kriteria khusus nggak sih? Gimana maksudnya? Kayak misalnya minimal lo harus punya pengalaman apa, terus juga ada background checking nih misalnya. Iya harus. Kayak dilihat dulu nih orang nih dulunya pernah kriminal nih gitu kan. Itu tetap ada tapi kan? Iya itu ada. Ada filtrasi kayak gitu. Filtrasinya kayak gitu. Berarti waktu kalau misalnya ada dugaan itu benar, ada kecolongan dong ya? Betul. Makanya kan saya kasih tahu ini supaya SPPG lain bisa menerapkan apa yang saya pikirkan gitu. Bisa jadi kan. Nah terus bang, lu itu kan berarti kehidupan lu kebalik nih ya? Lu kerjanya malam, siangnya tidur gitu kan? Kayak kalong. Kerja mulai dari jam berapa tuh bang?
Kalau gua dari jam 12, Kerja dari mulai jam 12 malam. jam 12 malam. Itu- Karena kita boleh masuk jam 12 malam tuh. Oh, itu langsung masak tuh. Masuk masak. Karena kan yang prepare itu kan dari jam 8 malam. Oh. Motong-motong ayam, motong sayuran. Oh, sorry. Berarti operasionalnya itu sebenarnya dari jam 8 malam. Nah, preparationnya? preparation. Oh, Nah, kita mulai masaknya itu di jam 12. 12. Nah, preparation ini nggak cuma motong-motong doang. Oh. Menggoreng pun termasuknya dalam preparation. Oh. Contoh kayak misalkan kita mau bikin semur tahu. Hmm. Semur tahu itu kan tadi digoreng dulu, baru kita masukin ke kuah semurnya. Hmm. Nah, itu kan berarti kan kita goreng sebelum jam 12, Oke. baru jam 12 kita masukin ke kuah semur. Oh, berarti emang preparation dari jam 8 malam. Nah, jam 12 malamnya bener-bener masak kayak apa sih maksudnya? Preparation sama masak tuh kan, kalau preparation tuh kayak motong-motong, nyiapin apa gitu kan. Nah, terus masaknya diolah gitu ya? Masaknya itu diolah, dimatengin lah istilahnya lah. Oh, itu masaknya sampai jam berapa? Kalau yang sesi pertama sampai jam 3 atau 4 pagi, sesi pertama. Oke. Kalau sesi yang kedua dimulai dari jam 5 sampai jam 8 pagi. Oh, itu buat waktu pengirimannya ya? Kalau yang sesi pertama itu dikirim yang buat makan jam 9 pagi, yang masak keduanya itu dikirim yang buat makan siang. Nah, betul. Oh, dan balik lagi, tidak semua SPPG seperti itu. Banyak SPPG yang masaknya sekali jebret, tapi dikirim itu buat makan pagi sama makan siang. Oh. Akhirnya siangnya kena jadinya. Iya, ya, udah nggak enak, udah basi gitu-gitu ya. Oke. Nah, terus kalau bagian pemorsian nih kan 3.000 berapa sih satu SPPG tuh? Dapat harus Maksimal tuh 4.000 setahu saya sih ya. 4.000 Maksimal porsi 4.000. satu SPPG. Iya, 4.000 porsi. Kekejar tuh ya. kejar. 4.000 porsi itu kebagi dua. Kalau yang lo itu kan berarti kebagi dua ya. Kebagi dua atau satu sesi 4.000? Enggak, bagi dua. Oh, kebagi dua. Jadi yang pagi 2.500, ntar yang siang 1.500 gitu. Iya. Nah, untuk si lokasi dapur sendiri, lo kan daerah Bogor nih. Itu berarti lo bisa pindah-pindah ya? Kayak misalnya dimutasi, lo sekarang di Bogor, nanti suatu saat Hendrik Kuming pindah ke Papua gitu. Itu bisa? Bisa. Dan lo Iya kan? harus terima? Ya, misalkan si owner ini punya 6 dapur dia. Satu owner kan bisa banyak dapur, Pak. Oh, Dia ada dapur di sini, ada di Pamulang, ada di Kalimantan. Nah, ketika di sini saya udah berhasil ngerunning ini, di sini saya udah berhasil nih buat bikin semua orang tuh jadi pinter nih buat masak. Oh. Pamulang mau buka, pindah saya ke Pamulang. Oh. Ntar Pamulang udah pada beres, Papua buka, ya udah saya ke Papua. Oh. Jadi tergantung ownernya ya. Heeh. Tapi ownernya itu emang murni orang kaya aja bang ya, bukan orang pemerintah ya? Kan Kalau katanya owner gue sih bukan orang pemerintah ya. orang kaya aja. Iya, orang kaya aja. Oh. Sultan aja Sultan. Punya berapa dapur si bos? Bos gue yang sekarang itu dia lagi bikin 6. Oh, 6 dapur. Masih di Jabodetabek atau ada yang di luar Jawa? Masih dari Jabodetabek sih. Oh, Masih. masih di Jabodetabek. Cara buat punya SPPG itu gimana sih sebenarnya? Wah, itu dia ngurus dulu tuh perizinan ke BGN. Dia harus foto lokasi. Ya kan ada lokasi nih dengan tanah yang kosong. Misalkan syaratnya harus ada 400 meter persegi misal ya. Karena kosong nih, pas nih ada 800 meter persegi. Foto, kirim. Jadi sama ada berkas-berkas. pengajuan dulu ya? Iya, pengajuan dulu. Bos lo melakukan itu semua tuh? Iya. Nah, terus kalau misalnya nih, ngomongin soal budget lagi ya, budget makan. Ini kalau boleh aja, kalau misalnya nggak boleh jawab nggak apa-apa. Agak internal soalnya. Kan budget makan itu tadi 5.000 buat OPEX ya, 10.000 buat apa namanya makanannya, jatah. Dari budget 10.000 itu sebenarnya kan bisa ya untuk variasiin makanan yang macam-macam. Betul. Tapi kenapa ada dapur, ada SPPG yang porsinya itu bisa sedikit-sedikit gitu. Kalau lu, gue ngeliat makanannya itu bagus-bagus yang lo masak, kayak ya variatif lah menunya, dan porsinya tuh ya emang porsi makan enak gitu. Iya, manusia. Kenapa ada dapur yang kayak gitu? Oh iya. Jadi kalau pandangan gue nih bang ya, kenapa ada dapur yang seperti itu? Dia itu dihandle oleh ibu-ibu hajatan nih. Selagi-lagi saya tidak underestimate, yang dimana kreasi makanan dia terbatas. Kreasi makanan dia terbatas, bahan-bahan baku yang dia ketahui terbatas, akhirnya dia masak-masak yang juga terbatas, dan pengetahuan dia soal gramasi juga terbatas. Oke. Contoh, misalkan sudah diketahui nih, satu orang sayuran itu 50 gram. Jadi kalau kita ngorder sayuran buat 2.000 orang, berarti kita harus ngorder 100 kilo. Itu hitungan kotor bang. Itu hitungan kotor. Mereka nggak tahu nih, di situ ada waste-nya. Oke. Contoh kayak misalkan wortel kita kupas, itu waste-nya. Dari 100 kilo,
waste-nya itu mungkin bisa 10, bisa 20, ya kan? Belum lagi ntar ada yang busuk dan segala macam. Nah ini tuh harus ada spare. Dihitung waste-nya berapa. Nah waste daripada si wortel dengan si brokoli misalkan itu berbeda. Waste-nya lebih banyak brokoli. Kalau semuanya dipatok sama dengan 50 gram dikali itu, ketika dieksekusi udah pasti kurang. Dan ketika kurang, ternyata mereka nggak mau belanja. Mereka nggak mau belanja yang tadi gue bilang. Mereka jam 6 pulang. Iya kan? Kalau tahu jam 6 pulang aja. Iya, kalau gua sama anak-anak dapur lain kan kita standby nih sampai pemursian benar-benar selesai. Kita standby walaupun kita tiduran standby-nya. Oh, paham. Kita standby. Jadi ketika mereka bilang, "Chef kurang." Oke, masak. Oh, chef kurang. Oke, kita beli bahannya nggak ada gitu. Nah, mereka-mereka ini yang bisa mungkin semangka setipis tisu, sayuran seuprit, segala macam. Kemungkinan itu di terakhir makanan kurang, mereka nggak mau beli, pengolahan sudah pada pulang, terus pemorsian nggak mau masak, akhirnya ya udah mereka segitu cukup-cukupin. Akhirnya, wah semangka cuma sebiji nih, masih ada 600 lagi. Ya udah tipisin aja. Ya yang penting dapat semua walaupun cuma sedikit gitu ya. Iya. Kemungkinan gitu. Jadi emang ya tidak menyalahkan ibu-ibu juga ya, karena memang kurangnya pengetahuan. Mereka biasanya juga hanya masak kayak hajatan aja. Tapi kenapa harus ini sih? Kenapa ada dapur ya? Kenapa tidak semua dapur ya? Kenapa ada dapur yang menyerahkan itu semuanya ke ibu-ibu untuk masak gitu? Karena mereka pikir ahli gizi udah cukup lah. Ahli gizi tahu masak, ahli gizi tahu gizi. Tapi kan ahli gizi cuma tahu makanan, Bang. Mohon maaf, Bang. Ahli gizi gua yang dulu, dia kalau mau nyaranin makanan menu ke gua, dia googling, Bang. Oh gitu. Misalkan kayak, saya bikinin kimbab dong, nih kayaknya kimbab enak nih, di googling kan. Ini kayaknya kimbab enak nih. Ntar dulu gua gulungnya gimana, monyet nih kan. Kimbab gulungnya susah gitu kan. Kalau mau dimsum oke. Oh ya deh, chef deh dimsum gitu. Dia googling, Bang. Berarti kalau dia googling, otomatis dia nggak tahu cara eksekusi. Iya benar. Kalau saya dikasih, kalau ada chef profesional yang dia udah belasan tahun, 10 tahunan di hotel yang dia pindah-pindah dengan variasi menu, chef kimbab dong, oke siap. Lu kasih gue 20 orang yang buat ngerjain ya, gitu. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya udah gue nggak bisa ke tangan gitu. Berarti bukan orang operasional sebenarnya ya. Kalau Iya. ahli gizi itu cuma taunya ya ini bergizi enak, tapi eksekusinya. Betul. Ahli gizi itu taunya begini, Bang. Mohon maaf nih, bukan gue meng-underestimate ahli gizi, tapi gue yakin ahli gizi baik yang setuju. Ahli gizi ini mereka diajarkan untuk menghitung totally gizi yang terkandung pada makanan. Contoh misalkan ahli gizi gue yang googling soal kimbab. Dia googling kulitnya itu dari tepung, gluten yang dimana berapa gram, nanti dihitung sama dia tercukupi nggak nih anak-anak kalorinya. Ntar misalkan ayamnya sekian gram tercukupi nggak? Kalau mau tercukupi berarti kimbabnya harus berapa gulung buat untuk tercukupi semuanya. Nanti ada tahunya, kalau untuk protein nabati ya ada tahu, tempe ataupun kacang-kacangan. Mereka tuh cuma tahu di situ. Tapi mereka nggak tahu ini mau dieksekusinya gimana, caranya gimana, timing yang gimana, holding time-nya gimana. Mereka tuh belum sampai situ, Bang. Apalagi ini kan mohon maaf nih, fresh graduate. Yang mereka itu belum sampai ke situ. Jadi mereka itu ibarat kata nih, Bang ya, ahli gizi itu adalah arsitek, sedangkan kami ini para chef adalah ini ya, apa sih, tukang bangunannya gitu. Analogi bagus. Yang kita itu tahu lapangan dan tahu tentang teori. Lu punya teori, oke, kalau misalkan gue sanggup gue sikat, kalau gue nggak sanggup sorry to say. Gitu, termasuk kayak MSG tadi gitu ya kan, gitu, Bang. Jadi kenapa banyak banget owner-owner, bahkan awalnya nih kan belum ada peraturan chef ya. Awalnya kan BGN cuman memberikan ahli gizi. BGN cuma memberikan ahli gizi yang dimana mungkin mereka berpikir seperti itu. Ahli gizi cukup lah, orang ahli gizi tahu menu kok, tahu ini. Ntar yang eksekusi ibu-ibu. Tanpa mereka ketahui bahwasanya dampaknya seperti ini loh. Sekarang terjadi ya. Nah akhirnya kan edukasi gue sering tuh bilang, BGN maaf kita kasihlah head chef. Banyak banget video gue yang bilang kita kasihlah head chef. Tapi sekarang alhamdulillah mungkin video gue nyampe ke BGN. Karena gue di DM juga sama BGN RI. Ini thank you banget buat BGN RI, ternyata dia itu ada melakukan perubahan. Dia melakukan perubahan, melakukan evaluasi. Mereka itu sekarang menggandeng ICA itu Indonesian Chef Association. Itu komunitas yang dimasukin sama Chef Juna juga, sama gua juga ada, Gutus juga.
dimasukin chef Renata segala macam, itu tuh semua ada di situ. Sekarang nih. Itu tuh ICA itu adalah komunitas chef yang itu sudah terafiliasi oleh negara gitu. Nah sekarang BGN sedang menggait ini, di mana para chef-chef yang udah bagus ini, dia akan memberikan pelatihan. Mungkin nanti juga ICA akan mengirimkan orang-orang, mungkin sebulan 2 bulan untuk standby, untuk ngajarin. Dan nanti dia terlaksana dengan baik gitu. Jadi proper lah ya masaknya ya. Jadi ini thank you banget nih buat BGN telah meng-ACC aspirasi yang telah gue keluarkan gitu ya kan. Di DM sama BGN ya? Iya. Oh, oke. Ya berarti emang didengarkan lah ya, walaupun terlihatnya seperti ya lah berantakan gitu. Dia jadi, memantau juga. Buat rakyat sih ya, ini BGN sudah melakukan perbaikan, sudah melakukan langkah untuk menggait chef-chef profesional gitu. Kita kasihlah kesempatan gitu ya kan. Kita kasih kesempatan. Toh ini program MBG juga bagus Bang. Gitu. Kita kasih kesempatan BGN untuk berbenah, untuk evaluasi, dan semoga ke depannya makin sukses gitu. Saya mau nanya nih, sebenarnya kalau anak sekolah sendiri bisa request makanan buat MBG-nya nggak sih? Oh bisa banget. Bisa banget. Jadi setiap harinya gua akan mendapatkan surat cinta nih dari anak-anak nih. Oh gitu. Jadi mereka nulis di surat, di kertas gitu, masukin ke ompreng kosong. Oh. Iya, terus ketika pencucian ompreng buka ada surat, mereka dikumpulin. Dan itu akan gue baca, gue review. Misalkan menu hari ini mie ayam, ternyata banyak tuh yang komen gak enak. Oke, menu ini bakal gue hapus nih. Oh gitu. Terus mereka bilang maunya dimsum, maunya katsu, maunya ini. Oke, dimsum masuk, katsu masuk, wagyu A5 nggak masuk ya deh. Wagyu A5 Ada yang request begitu? Wagyu A5 nggak masuk ya. Kurang ajar. Nah ini akan gue evaluasi jadi strategi. Gue evaluasi, oh ternyata anak-anak maunya ini. Seperti yang gue bilang, kata Sherlock Holmes, untuk menangkap pelaku pembunuhan, maka berpikirlah seperti pembunuhnya. Kita mau masak buat anak-anak nih, berpikirlah seperti anak-anak. Lewat apa? Masa kecil kita dulu. Dikasih buncis mau nggak sih kita waktu kecil? Nggak mau dong. Iya. Terus juga mereka nih requestannya apa ya nih? Dimsum, katsu, ini. Bahkan ada request kebab. Wagyu A5 nggak deh? Nah, dari situ kita akan menganalisa. Oh ternyata anak-anak tuh memandang MBG ini jajanan tuh. Jajanan. Karena jajanan itu, gue harus kasih tahu ya, bukan berarti cilok, cimol gitu, bukan. Jajanan itu adalah sesuatu yang gak lazim berada di rumah. Jadi kalau chicken katsu, di situ ada mie ayam segala macam, itu berarti jajanan yang bisa dihitung kadar gizinya dan memenuhi syarat dan mengenyangkan. Jadi mereka itu kan maunya makan jajanan, dan gua akan mengkonsep MBG ini seperti jajanan itu dengan takaran gizi yang sesuai aturan BGN. Bukan pangsit tipis, bukan ya? Bukan pangsit tipis, itu jajanan betul, tapi itu terlalu tipis ya. Ama ini banyakan ini. Iya kan? Oke, akhirnya contoh gue bikin dimsum. Berat satu dimsum itu 35 gram. Udah kecampur tepung dong, segala macam dong. Berarti mungkin beratnya sekitar 20 graman lah. Sedangkan di ahli gizi, dari peraturan BGN, protein hewani minimal 40 gram. Bersih, tanpa tulang. Berarti kan gue harus bikin 2 nih. Oke, satu anak gue kasih 2 dimsum. Dengan protein nabati kayak tahu, atau tempe, atau kacang-kacangan. Kalau dimsum kan cocoknya sama tahu. Dengan serat sayuran, mungkin kol rebus, sama vitaminnya itu mungkin ada jeruk gitu ya kan di situ. Berarti sudah terpenuhi semua nih, sama kalorinya ini kan dari apa sih namanya, kentang. Bisa karbohidrat dari kentang ya, yang paling cocok dengan dimsumnya kentang. Nah dari situ anak-anak itu suka, ketimbang kita memaksakan harus makanan Indonesia misalkan. Oke, Indonesia gue masukin ke Bang. Dalam 1 minggu gue itu ngasih menu Indonesia, Western, Chinese, Japanese, sama jajanan ringan mungkin kayak dimsum segala macam. Jadi Indonesia ini masuk ke dalam menu mingguan gue, cuman nggak tiap hari. Karena Indonesia juga kan takutnya tadi gue kasih opor nih, selain daripada 2 jam basi nih opor nih, karena pakai santan kan masakan Indonesia itu kebanyakan pakai santan. 2 jam basi, keracunan segala macam. Mereka kalau buka ompreng ngelihat itu ada opor, ini makanan apaan ini nih? Bungkus males gue makannya, ntar aja di rumah karena udah sering. Iya benar. Akhirnya nyampe rumah basi, nyampe tong sampah. Atau gue pernah ngasih makanan Indonesia, dan ketika makan Indonesia, ini fakta loh Bang, ketika gue ngasih makanan Indonesia, kebanyakan itu pulang omprengnya dengan kondisi masih banyak. Oh gitu. Iya, akhirnya masuk tong sampah. Nanti yang bergizi tong sampah gue ya kan.
Nah, kalau gua kasih mereka yang konsep jajanan itu yang dimana lagi-lagi bukan cimol cilok ya, jajanan ada nasinya segala macam, katsu. Itu juga mereka akan lihatnya kayak, "Wih, apaan nih katsu nih?" Cobain, di enak, kasih saus barbeque, di enak lagi. Akhirnya mereka makan tuh. Iya. Akhirnya nyampe ke perut. Bukan perkara gua tidak memperkenalkan budaya Indonesia, tapi kan konsep daripada Bapak Prabowo Subianto memberikan makanan bergizi gratis yang terhitung nilai gizinya, Betul. yang nyampe ke perut, bukan tong sampah. Iya. Nah, itulah strategi yang gua selama ini gua lakukan gitu. Makanya whatever ketika ada netizen bilang, perkenalkan budaya Indonesia dong, jangan makanan western, bodo amat. Iya. Iya, bener. Gitu. Ya, soalnya konteks anak-anak itu ngeliat makanan kan yang menurut dia tuh menarik, kelihatan enak gitu kan. Betul. Yang penting ada nilai kandungan gizi yang bisa masuk beneran ke badannya dia. Iya, dan itu kan ada ahli gizi yang Iya, menghitung. bener. Jadi kalau ketika netizen bilang, ih makanannya kayak gitu, UPF segala macem. Misalkan saus tomat nih, UPF. Di peraturan vegan yang baru, UPF itu boleh. Asalkan diproduksi oleh, diproduksi oleh pabrik setempat. Bukan yang import gitu, segala macam. Nah itu boleh. Tapi kemarin juga ada yang burger kan ya. Burger itu kan sebenarnya kalau konteks dilihat sama anak-anak tuh menarik kan. Betul. Tapi kan ada juga yang lihat nih kenapa burger gitu kan. Burger itu kan junk food segala macam. Nah itu gimana cuy? Nah kalau konsep burgernya kayak yang Dokter Tan bilang, yang katanya beefnya itu setipis itu, yang sosis itu, saya setuju nih. Karena itu nggak ada kandungan gizi sama sekali. Karena frozen food. Ini harus gue kasih tahu nih kepada publik, frozen food. Kenapa gue nggak pernah mau pakai frozen food? Di dalam proses frozen, freezer, itu ada proses pemasakan, Bang. Jadi masak itu nggak harus selalu pakai kompor. Yeah. Di freezer pun itu ada proses pemasakan. Terus-terusan dimasak dengan jangka waktu yang sangat panjang, itu kadar proteinnya, kadar gizinya segala macam akan semakin berkurang. Akan semakin gak enak juga. Jadi kalau yang Dokter Tan maksud yang setipis itu, saya setuju karena itu karena itu sudah jelas-jelas frozen food yang kita nggak tahu nih ngendap di freezer berapa lama. Yeah. Yang akhirnya emang kagak ada gizinya sama sekali. Saya setuju bahwasanya ini bukan daging. Ini sampah. Yeah. Gitu ya kan. Nah, makanya kalau saya pribadi kalau ngasih burger, rotinya harus dari yang orang-orang setempat, UMKM. Itu peraturan dari BGN. Boleh pakai burger roti yang diproduksi oleh warga setempat, rotinya. Terus habis itu dagingnya itu gue kasih antara katsu dengan beef rollade atau chicken rollade. Jadi yang beef atau chicken ini kita giling, terus kita kasih kayak dimsum, gede segini kan. Nah itu kita steam. Bedanya kalau steak itu kan dibakar, kalau rollade ini kita steam. Jadi sama-sama daging bener-bener daging, bukan yang UPF yang itu tuh yang tipis kayak gitu. Yeah. Nah itu kan berarti kan kandungan daripada kalori tercukupi di roti, kandungan daripada protein nabati tercukupi mungkin di kacang-kacangan, protein hewani tercukupi di rollade tadi, dan seratnya tercukupi di sayuran kayak selada, timun, tomat gitu. Jadi terus juga ada buahnya, jadi vitaminnya pun dapat. Gizi seimbang lah ya. Gizi seimbang gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ngasih burger, selagi itu dia dagingnya itu benar-benar homemade, bukan yang frozen food, sebenarnya kata gue nggak perlu dihujat. Ini udah sesuai kok gitu. Bener. Berarti ya emang balik lagi anak-anak sebenarnya bisa request makanan ya. Bisa. Caranya sebenarnya bukan regulasi atau SOP yang ada, tapi bisa masukin ke ompreng bekasnya ya. Itu kan akan balik gitu kan. Itu pasti akan dibaca ya. Tapi gue baca setiap hari kan ada konten-kontennya. Tapi kan kita kita sortir. Kalau mereka pengennya ayam kurang geprek. ajar. Iya. Ayam geprek kan nggak mungkin. Iya. Yang nggak doyan pedas gimana? Yang nggak bisa toleransi sama capsaicin. Terus juga misalkan wagyu A5 nggak bisa dong. Gitu. Jadi kita sortir. Dan hari ini gue baca menu ini ketika gue ACC nih, mereka minta katsu. Oke, gue ACC di minggu depan. Gitu. Banyak tuh, itu udah kejadian lama kayak gitu ya, orang anak-anak request masukin ke dalam ompreng bekas. Dari awal gue join di BMBG udah ada kayak gitu. Apalagi ketika anak-anak tahu yang masaknya gue tuh. Mereka requestnya tuh udah pakai kata chef, minta ini dong gitu. Jadi udah bukan lagi request ini dong bu gitu, enggak. Coy, gue main geprek bodo amat, nggak mau tahu. Ada yang kayak gitu. Kayak gitu. Nah ini sebelum kita masuk ke closing bang, banyak narasi netizen di komentar ya, lo kan biasa berhadapan dengan netizen ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa gue wakilkan netizen, itu BGN itu makanannya tidak bergizi,
kebanyakan karbo atau tidak gizi seimbang. Mana gizinya? Dia sambil ngelampirin foto tuh biasanya. Iya. Nih, lihat makanan ini, kenapa tidak bergizi? Lu ngelawannya gimana? Kalau lo diserang pertanyaan kayak gitu sama netizen. Kalau misalkan yang diserang, misalkan kayak sebenarnya saya selama ini nggak pernah diserang gue ya, alhamdulillah soal itu ya, karena netizen tahu nih porsi gue yang gue kasih segala macam dan itu real. Kan ada orang yang nyerang gue kayak gini, oh itu mah paling konten doang, ntar nyampe ke sononya beda lagi. Enggak, itu real. Lu bisa datengin sendiri ke sekolah-sekolahnya, lu bisa tanya sendiri, itu real. Itu yang gue kontenin segitu, yang datang segitu. Ya mungkin ada beberapa yang meleset dikit, tapi kan itu sebagian besar itu real. Tapi jadi netizen itu menyerangnya ke itu paling konten doang, ngasih mah nggak segitu gitu. Tapi kalau misalkan benar ada yang nyerang gua, selama ini sih bukan nyerang bang, kayak ngetek. Ngetek ke menu yang kayak kemarin yang pangsit tuh, yang pangsit tipis itu ya kan. Itu mereka ngetek dan itu gua bahas gitu. Lu bilangnya apa? Bilangnya apa? Nge-counter si video itu? Enggak gua counter. Gua menyalahkan itu. Lu jelas menyalahi aturan. BGN itu sudah memberikan peraturan yang pas. BGN memberikan aturan yang dimana gizi hariannya anak-anak itu tercukupi. Nasi minimal di kalorinya itu minimal 100 gram, terus juga minimal daripada daging itu, daging ayam yang filet itu yang nggak tanpa tulang itu minimal 40 gram, kalau yang pakai tulang minimal 70 gram. Itu udah ada standar tertulis. Udah ada standar tertulisnya, minimalnya, dan itu ahli gizi punya. Ahli gizi punya itu yang dimana gue pribadi juga diatur oleh ahli gizi. Kayak chef, kita ayamnya di angka 60 ya, oke gue ngorder 60 gitu. Jadi itu diatur oleh ahli gizi. Jadi kalau misalkan ada SPPG yang kayak gitu tuh, yang nggak sesuai sama aturan, BGN, artinya bukan BGN yang salah. Dapurnya. Saya bukan buzzer yang membela BGN loh ya. Tapi BGN nggak salah karena BGN memberikan aturan yang sesuai. Emang dapurnya aja ya. Memang berarti kan memang dapurnya. Berarti aja. emang harus diaudit dong ya, sebenarnya dapur-dapur itu. Kalau saya pribadi, kalau dapur ini sering banget ngeluarin yang kayak gitu, makanya saya kepada masyarakat ya. Kepada masyarakat saya pengennya tuh mereka ini BGN sekarang sudah memberi peraturan semua dapur harus mengkonten makanannya everyday. Everyday. Jadi kalau lu mau ngeliat tuh tinggal lu ketik aja kan di TikTok, di Instagram SPPG. Ntar banyak tuh udah SPPG Bandung, SPPG ini banyak tuh. Lu tinggal intip aja mereka masakannya gimana. Itu udah peraturan dari BGN. Karena apa? Untuk mengawasi secara online apa yang mereka lakukan. Nah, dari masyarakat juga jangan diem. Dari masyarakat tuh jangan diem, jangan yang kayak misalkan mereka datang yang tadi tuh cuman konten doang, tiba ke mereka ternyata suprit. Jangan diem, kalian bisa foto, bisa posting, itu dibolehkan kok sama BGN kok, itu diperbolehkan karena untuk mengawasi bersama gitu loh. Atau mungkin ini kali ya buat para orang tua yang misalnya sekolah di daerah tertentu dan di daerah itu ada SPPG-nya, SPPG itu harus punya sosial media. Nah orang tua itu nge-follow SPPG Instagram atau sosial media SPPG daerah tersebut gitu ya. Jadi ngontrol nih anak gue hari ini makan apa nih gitu. Besok makan apa, bisa kayak gitu kan sebenarnya ya. Terus juga anaknya bisa disuruh foto. Sesuai atau enggak. Laporan. Ketika yang datang ternyata sebagian besar nggak sesuai. Kalau sebagian kecil mungkin ada keteledoran lah. Tapi kalau sebagian besar nggak sesuai, audit. Bisa tuh kayak coba diaudit. Tapi kalau kita lihat juga nih, kalau cuman sehari ya mungkin kelalaian di hari itu. Tapi kalau misalkan dia sering banget melakukan kayak gitu, bisa lah misalkan kayak tim audit datang. Kok bisa sih kalian ngasih menu kayak gini terus? Tapi pernah kejadian audit nggak sih? Kayak dari banyak kayak kasus ini banyak banget kan, yang porsi sedikit lah, apalah segala macam. Pernah ada audit nggak dari BGN-nya? Oh pernah. Gue juga ngalamin kok. Di audit dapur lo? Gue juga ngalamin audit, gue juga ngalamin ada dari Dinkes juga datang. Kayak gimana tuh? Mereka auditnya kayak gimana? Kalau ketika ngaudit? Wah mereka sih ngomongnya sama ini ya pribadi sama akuntan ya. Bukan sama gua. Bukan sama operasional. Karena kan posisi gue sebagai head chef itu belum masuk ke SPPG. Nah peraturan yang BGN yang baru ini baru masuk itu ketika bulan depan kalau nggak salah. Dan mungkin ketika bulan depan mau diaudit, ketika gue sudah masuk ke SPPG, lo akan terlibat. Mungkin gue akan terlibat. Gitu. Jadi kalau untuk kemarin-kemarin belum pernah terlibat. Cuman gue tahu orang BGN datang, orang Dinkes datang, orang audit datang. Tapi selama mereka semua datang, alhamdulillah kita nggak ada komplain. Nah, terus terakhir nih sebelum kita closing, ada pesan nggak buat para orang tua terutama ya? Karena kan ini kita ngasih makan buat anak-anak sekolah. Ada pesan-pesan nggak buat orang tua yang khawatir, yang anak gua jangan makan MBG, takut sakit, takut beracun segala macem. Itu kan banyak kekhawatiran juga tuh, banyak yang ngomong juga seperti itu. Dari lu sendiri, orang dari operasional atau internal dapur MBG yang posisi lu adalah head chef, ada pesan-pesan nggak buat orang tua
soal program MBG ini? Kalau gue pribadi bang ya, karena gue ngelihat kan MBG ini pengaruhnya tuh lebih besar ketimbang mudorotnya gitu. Pengaruhnya ini yang pertama, terciptanya lapangan pekerjaan. Iya, setuju. Gue pernah ngelihat dengan mata kepala gue sendiri anak yatim piatu makan makanan gue, dia nangis karena mungkin dia di rumah nggak makan. Ketika pengiriman pertama gue, dia nangis dia kayak ya mungkin dia baru pertama kali makan katsu. Iya. Dia baru pertama kali makan ini gitu. Gue juga merinding nih. Gue ngeliat dengan mata kepala lu sendiri. Mereka tuh nangis, bro. Banyak banget juga di video-video kita tuh yang ngeliat mereka tuh pada nangis gitu, menikmati makanan-makanan MBG yang mungkin menurut mereka tuh kayak apa sih, ini biasa aja gitu. Gue juga bisa masak di rumah. Ini untuk para orang tua. Mungkin kalian berpikir kalian bisa masakin itu gitu. Tapi kalian juga harus berpikir di mana mereka itu banyak daripada mereka anak yatim piatu, terutama gue sendirinya ketika gue masih sekolah dulu. Gue itu kena stunting karena gue nggak pernah sarapan, nggak pernah makan siang, sekolah dengan keadaan perut kosong, gue nggak punya uang jajan. Ketika gue misalkan di hari itu ada MBG, gue juga pasti akan melakukan hal yang sama kepada kayak mereka ini yang nangis makan itu gitu. Jadi ada beberapa orang yang membutuhkan ini MBG gitu. Jadi jangan udah di ini aja sama apa namanya dihapuskan aja gitu segala macam. Tapi kan kita kan harus ngelihat juga banyak orang yang ada tukang sampah yang dia akhirnya terangkat derajatnya jadi driver. Ada janda-janda. Kalau kalian harus tahu di dapur FPG itu para pekerjanya orang sekitar yang dipilih, yang dimana mereka itu kebanyakan janda, ditinggal sama suaminya, dia harus mengurus anaknya sendiri, dia single parent. Ada juga orang tua yang dia kehilangan pekerjaan dan segala macam, semua masuk di MBG itu. Dan bayangkan ketika ribuan orang ini, yang janda-janda ini segala macam, terus tiba-tiba tiba-tiba MBG ini ditutup, mereka akan kehilangan harapan di situ, bang. Jadi yang seharusnya kita perbaiki itu bukan menutup. Kalau misalkan kita di dalam keranjang itu ada banyak mangga dan mangga itu satu busuk, yang kita harus singkirkan itu satu itu, bukan semuanya kita buang. Betul. Jadi kalau misalkan ada dapur satu MBG yang bermasalah, dapur itu yang harus diaudit, yang harus dikasih training lebih lanjut, yang bukan harus programnya, bukan programnya yang disikat semua. Lagi pula ya. Pengaruh kepada masyarakat sekitar. Jadi uang di negara itu, kas negara ini, dia akan turun ke masyarakat terus menyebar. Terus dia menyebar di mana kita juga kan beli ayam dari pasar, kita beli telur dari pasar, kita beli sayuran dari pasar segala macam. Yang di mana perputaran ekonomi itu ekonomi bergerak banget ya. Ekonomi akan bergerak banget. Ketimbang si duit ini mengendap di pemerintah. Betul. Yang di mana duit ini nggak keluar ke masyarakat, yang akhirnya ekonomi tidak berputar, yang dimana akhirnya inflasi. Nah itulah, jadi kebaikan daripada MBG ini yang saya lihat justru lebih banyak daripada keburukan yang katanya cuma ngabisin anggaran, tapi kan anggaran ini kan masuk ke kita lagi, dimakan anak-anak, dimakan sama pedagang sayur, pedagang buah, ini segala macam ke kita lagi. Terus juga katanya basi. Kalau memang keracunan dan basi, kita sekali lagi itu harusnya ininya loh yang kita hajar nih. Kita datengin audit, kita datengin chef profesional, kita datengin ahli gizi profesional, kita datengin pelatihan buat mereka sehingga nanti akan terperbaiki. Dan juga harus kita lihat dari dapur-dapur yang bermasalah, kita harus lihat persentasenya dengan dapur-dapur yang tidak bermasalah, yang masih baik-baik aja. Bukan berarti gua meremehkan angka keracunan, tidak gitu. Nah berarti kan harusnya dapur-dapur yang bermasalah ini yang mungkin ketika udah parah banget ya bolehlah di stop karena udah parah banget nih. Atau mungkin karena kita kasihan di situ juga ada pekerja, kita evaluasi, kita perbaiki gitu. Kita berikan kesempatan. Dan ketika buat orang tua yang khawatir anaknya, saya mohon kepada guru-guru ketika mendapatkan MBG, mohon kepada guru-guru untuk sebelum dikirimkan ke anak-anak, sebelum dikasih ke anak-anak, mereka minimal nyobain dulu. Kita kan udah nyobain nih. Dari guru-guru juga minimal mereka cium dulu, kan ketahuan nih yang basi yang enggak. Kalau memang itu basi, nggak usah sungkan-sungkan buat dikembalikan ke dapur, nggak usah dikasih ke anak-anak. Ketika menunya aneh-aneh, misalkan kayak hiu tadi, ini menunya apa? Bisa ditanyakan kepada pihak SPG, ini menunya apa kayak gini. Kalau misalkan sekiranya aneh dan nggak masuk di anak-anak, dibalikin nggak apa-apa. Ketimbang harus dipaksakan dikasih. Ada KLB, kejadian luar biasa,
semua terimbas gitu, termasuk kita yang masih fine-fine aja. Ya. Gitu Bang. Oke. Itu pesan dari saya sih. Sip. Thank you Chef Kuming. Oke. Sehat selalu, senang-senang semoga makin lancar dapurnya. hati. Amin.